Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini tema renungan akan saya berikan dengan judul Menyangkal Diri. Terambil dari Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Ada seorang teolog bernama Charles Carnfield berkata, penyangkalan diri yang sesungguhnya adalah berpaling dari berhala hati yang berpusat pada diri sendiri. Perkataan ini sangat bertolak belakang dengan dunia dan zaman modern ini, di mana semua orang itu sangat menekankan dan mengutamakan yang namanya diri sendiri. Yang menyedihkan bahwa filosofi dunia ini juga merebak di pengajaran-pengajaran Kristen yang menaruh diri sendiri atau manusia di dalam poros pengajaran tersebut. Sehingga apapun yang kita lakukan, maka tujuannya itu adalah memperkaya diri, membuat diri itu bahagia, mengalami mukjizat, dan ujung-ujungnya itu bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan supaya kita menyangkal diri. Sebab sumber masalah yang terjadi di dunia ini adalah manusia atau diri kita sendiri. Oleh karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Nah, banyak masalah yang terjadi karena seseorang terobsesi dengan diri sendiri dan mementingkan diri. Bahkan kalau misalnya kita lihat di Yeremia 17 ayat 9 berkata tentang hati manusia yang berkata demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan di dalam kitab Roma pun dipertegas hal yang sama. Roma 3 ayat 10 dan sampai ayat yang ke-12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Maka inilah sebenarnya kecenderungan hati kita, self-centeredness kita, yang mengutamakan diri sendiri. Diekspresikan ini di dalam dua cara sebenarnya, yaitu di dalam hedonisme dan juga di dalam legalisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu artinya pengejaran kesenangan, pengejaran kenikmatan barang-barang materialistik sebagai tujuan utama atau menjadi yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Nah, sedangkan kalau legalisme itu bahasa sederhananya adalah seperti ini. Jadi praktek atau keyakinan untuk mencapai keselamatan, kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Misalnya orang rajin beribadah, tapi tujuan ibadahnya itu sifatnya diri sendiri, self-centeredness. Jadi orientasinya itu bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Nah, ayat yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk memikul salib. Kalau orang Kristen zaman sekarang bangga memakai kalung berdesain salib, karena itu adalah lambang pengharapan. Tapi zaman dulu tidak ada orang yang bangga atau berani memakai kalung salib, sebab itu adalah lambang kematian yang mengerikan. Nah, kalau Yesus mengundang kita untuk memikul salib, artinya mengikut salib itu syarat dengan penderitaan. Memikul salib tujuannya bukan untuk menerima keselamatan, karena keselamatan itu kita terima oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun waktu berbicara tentang salib, memikul salib, waktu kita hidup di dalam Kristus, untuk Kristus dan untuk kemuliaan Tuhan, maka ada kemungkinan kita akan mengalami yang namanya tekanan, penganiayaan, dan juga ketidakadilan. Nah, kemudian Tuhan juga berkata kita harus menyangkal diri kita sendiri.
Jadi dunia itu berbicara tentang yang berpusat pada diri sendiri. Kamu berhak bahagia, kamu berhak untuk mendapatkan pengakuan, kamu berhak diutamakan dan sebagainya. Perolehlah seluruh isi dunia dan ikutilah keinginan diri sendiri. Tetapi ketika kita mengikut Yesus, tujuan utama kita itu bukan berpusat pada diri sendiri, melainkan menyangkal diri sendiri. Kehilangan hidup kita karena Yesus dan karena mengikut Yesus. Memang hal ini tidak mudah, saudara. Kita tidak mampu bahkan untuk melakukannya. Dan karena ketidakmampuan kita untuk melakukannya, maka sebenarnya kita semua itu akan binasa. Nah, itulah sebabnya rencana penebusan Allah tidak berhenti pada hukum Taurat atau pada khotbah-khotbah Yesus saja, tetapi Yesus sendiri melakukannya. Tanpa pertolongan Yesus, maka kita semua akan binasa. Kita semua kena kutuk dan menerima maut. Nah, karena itu Yesus tidak hanya menuntut kita untuk menyangkal diri, kehilangan hidup karena Dia dan mengikut Dia, tetapi Tuhan Yesus menyelesaikannya secara sempurna. Yesus memanggil kita untuk menyangkal diri dan memikul salib. Namun Dia bukan hanya memanggil kita, tetapi melakukannya dengan sempurna untuk kita. Sehingga kalau kita hidup dalam Dia, maka kita juga dimampukan untuk melakukannya oleh kekuatan dari Allah Roh Kudus. Nah, melalui Kristus kita tidak lagi hidup disiksa oleh dunia dan berhala-berhala, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Menyangkal diri dan memikul salib di sini yang dimaksudkan adalah menanggalkan manusia lama kita. Karena sebenarnya kita sudah mati bersama Kristus dan mengenakan manusia baru dengan kuasa kebangkitan di dalam Kristus. Akhir kata saya ingin mengutip satu perkataan teolog yang sudah wafat, tapi dia juga sangat berdampak bagi dunia ini, yaitu Tim Keller. Dia berkata seperti ini, kerendahan hati yang berdasarkan Injil adalah berkat melupakan diri sendiri. Bukan berarti jadi dermawan merendah supaya ditinggikan, seperti budaya modern. Atau menjadi orang yang meninggalkan kenikmatan dunia, menjadi biarawan bertapa untuk meninggalkan kedagingan seperti tradisi timur. Tapi sesederhana itu, yaitu saya tidak terlalu memikirkan diri saya lagi, karena saya memandang kepada Kristus dan hanya kepada Kristus, karena Kristus adalah identitas saya. Marilah kita menyangkal diri kita dan mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh diingatkan supaya kami sekalian boleh senantiasa hidup menyangkal diri kami dan berpusat hanya di dalam Kristus. Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan kami karena kami ini lemah, tapi kami tahu dan percaya, kami yakin bahwa Allah Roh Kudus tidak akan meninggalkan kami. Allah Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada kami. Pimpinlah juga hari ini agar kami dapat berjalan di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.